Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif terkait dengan tugas dari calon guru penggerak. Pada kesempatan siang hari ini sebelumnya marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beriringan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini suatu saat di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah terlebih dahulu kami CGB Angkatan 11. Yang sebelah kanan saya sendiri Teti Fitriani, kemudian yang di sebelah kiri ada Ibu Indah Kusmawardani. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 11. Berikut adalah aksi nyata diseminasi budaya positif. Lanjut. Berikut profil dari SD Koko, ada Bapak Ibu guru di sini. Dengan melaksanakan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan lingkungan aman dan nyaman bagi murid. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baiklah, dari ketiganya setuju ya Bapak Ibu. Lanjut, Indah. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Pelajar Pancasila bertakwa, beriman dan bertakwa sudah ya. Lanjut ke perubahan paradigma. Bapak Ibu, di sini ada suatu kegiatan, mungkin berpasangan dengan di sebelah kanan kirinya. Kegiatan kepala tangan. Ada yang orang pertama mengepalkan tangan dengan menggenggam secari kertas. Bisa dengan tisu mungkin beda. Ya, nggak apa, yang penting bisa digenggam. Disobek kecil kemudian digenggam.
digenggam di sebelah tangan, bisa tangan kanan atau tangan kiri, terserah. Itu untuk orang yang pertama karena berpasangan. Kemudian untuk orang yang kedua akan membuka genggaman tangan orang yang pertama. Jadi Bu Marsini berpasangan dengan Bu Iva yang memegang Bu Marsini, kemudian Bu Iva mencoba untuk melepaskan genggaman tangannya Bu Marsini. Ya, mencoba untuk melepaskan. Oke, iya. Dari kegiatan untuk orang yang pertama, ketika Anda memegang sebuah kertas, kemudian berusaha untuk dibuka oleh orang yang kedua, bagaimana, apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan merelakan genggaman tangannya dibuka dengan mudah, atau mungkin berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang kita genggam? Dipertahankan. Oke. Ya, jadi seperti itu loh, ketika kita mempunyai sebuah impian, kita mencoba untuk mempertahankan, kita mencoba untuk mengupayakan supaya apa yang kita genggam tetap berada dalam kepalan tangan sehingga suatu saat bisa kita raih. Dan begitu juga dengan orang kedua. Orang kedua berusaha untuk membuka, untuk berusaha agar saja mengacaukan. Ada pengacau di sini. Jadi untuk berusaha untuk ibaratnya bagaimana supaya kita bisa membuka apa yang, atau mengacau, bisa dianggap seperti ya kata mengacau untuk apa yang kita genggam tadi. Jadi upayakan untuk yang menggenggam kertas, jangan sampai apa yang akan kita capai itu bisa dikacau oleh orang lain dengan mudah. Kita upayakan semaksimal mungkin. Itu dari perubahan paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu berdasarkan teori motivasi. Yang pertama ada untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kedua motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik, dalam artian motivasi ini berasal dari luar diri seseorang. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri.
yaitu merupakan motivasi intrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal serta dapat dirangkaikan dalam keyakinan Kalas. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer yang nantinya akan beralih ke segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Yang keempat ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan terakhir, kebebasan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang diyakini dan disepakati bersama bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. IPO atau Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Motivasi perilaku manusia. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Indah Kusumawardani. Kepada Ibu Indah, kami persilakan. Baik, kita lanjutkan materinya yaitu terkait motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya untuk menghilangkan rasa ngantuk nih, karena saat ini juga 1:30 itu jam rawan ngantuk, Bapak Ibu. Saya mohon untuk berdiri sebentar. Kesan ngantuk. Kita briefing sekejap nih, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang pernah buka tutup bertepuk tangan, buka tutup bertepuk tangan, kiri kanan sambil bergoyang, kiri kanan sambil bergoyang. Bapak Ibu, sekarang saya yang memandu, jenengan yang melaksanakan ya. Siap? Tangan dua Pak Ahmad ya, tidak tangan satu. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan, kiri kanan sambil bergoyang. Buka tutup sambil bergoyang, kiri kanan bertepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya
teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kadang anak-anak itu motivasi belajarnya bisa karena takut dihukum oleh bapak ibu guru. Nah, itu di situ anak-anak di dalam pikirannya itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, pasti mendapat hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini termasuk juga ketika saya mengerjakan tugas pasti saya dapat nilai 100. Nah, itu juga termasuk imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, itu bisa jadi kita memberikan motivasi eksternal pada murid. Nah, bagaimana kira-kira yang tepat? Motivasi yang tepat yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ini termasuk motivasi internal yang ditujukan agar anak atau murid itu memiliki motivasi dari dalam diri, sehingga motivasi itu lebih bertahan lama. Seperti itu. Lanjut. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Seperti itu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kita menganggap bahwa penghargaan itu sesuatu yang bisa memotivasi anak. Namun bagaimanakah hasilnya, pengaruhnya? Yang pertama bahwa jika anak itu selalu diberikan penghargaan, maka pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya penghargaan itu dapat menjadi penghukum bagi anak. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu bahwa yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bisa bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan pada hasilnya saja. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan itu ya, terus nilai kebajikannya yang ingin ditanamkan yaitu rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contohnya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu juga ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalimat pembukanya itu kita menggunakan kalimat-kalimat positif, lalu di tengahnya kita cantumkan nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir ke situasinya. Lanjut, ini Bapak Ibu, tindakan guru kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bang Ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Kita lihat nanti jawabannya. Kita simpan dulu. Pak Ahmad jawab hukuman. Kira-kira benar tidak? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk
pelajaran PJOK? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Silakan Bu Teti. Ya, itu. Jadi, Saya betul berarti. yang kemudian seragam. Oh ya, betul dapat 100. Hadiahnya diambil sendiri di dompetnya masing-masing. Ya, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati, fisik maupun mental dalam jangka waktu yang lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu pada hukuman. Pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari Buzen tahun 2024. Restitusi juga, ya maaf, 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsen dosen 1996. Identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kita menganggap bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal ya. Dan identitas suksesnya bisa berupa konsekuensi atau juga restitusi. Tapi nanti kita lihat mana yang lebih berdampak baik kepada murid. Dibaca mana? Lanjut. Lanjut gitu. Sembilan ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memecahkan suatu masalah. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya memerlukan kebutuhan ya? Iya. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kita kelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari dalam kelompok. Jadi ini ketika murid di kelas itu biasanya ada kan Bu Yuni misalnya anak yang mual atau suka nuansa, itu bisa jadi kebutuhan dasarnya itu berupa
kasih sayang, mungkin dia ingin diperhatikan lebih seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini juga ada ya. Contohnya misalnya kayak anak yang suka geliti koncone, ya itu bisa jadi dia itu, ini loh aku yang paling kuat, ini loh aku yang paling hebat, misalnya seperti itu. Ini, iya, apa? Contoh, contohnya mungkin siapa ya? Ada mungkin. Lanjut keempat, yaitu kebutuhan dasar berupa kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika kita memberikan, misalnya tugas, dikasih memberikan tugas, terus tugas itu disuruh kamu nulis ini, misalnya seperti itu. Anak itu kadang-kadang nggak mau, saya nggak mau menulis itu, saya maunya yang seperti ini. Nah itu bisa jadi anak tersebut membutuhkan adanya kebebasan dalam belajar. Gitu. Untuk kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Ada kalanya murid itu suka kalau temannya nangis, ya jahit. Aku seneng pokoknya kancamu nangis. Aku seneng pokoknya kancamu nangis. Biru-biru seperti itu. Itu bisa jadi dia membutuhkan kesenangan. Ya, lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu bisa terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kita memancingnya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dijelaskan lebih lanjut di bab restitusi. Lanjut. Ya, posisi kontrol dan restitusi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Teti. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan kembali materi tentang posisi kontrol restitusi. Dan sebelum materi dimulai kembali, saya akan memberikan ice breaking. Kalau tadi sudah berkenaan dengan kinestetik atau gerakan, sekarang berkenaan dengan berpikir. Akan saya mulai dari saya, kemudian nanti akan saya menunjuk satu orang setelah saya. Atau namanya begini, saya nanti akan menyebutkan satu kalimat. Kemudian di kata terakhir nanti akan dibuat sebuah kalimat, dibuat menjadi awal dari kalimat yang akan dilakukan oleh orang kedua. Contoh ini contoh ya. Untuk kalimat yang pertama misalnya saya belajar di sekolah. Kemudian saya menunjuk orang kedua si B. Nah, B nanti melanjutkan dengan kata sekolah di awal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan misalnya. Cara makanya seperti itu ya. Nah, nanti siap-siap siapa yang akan saya tunjuk. Yang kalimat yang pertama, Pak Adi sedang melakukan pembelajaran di kelas. Bu Yuli, silakan dengan kata awal kelas. Sudah. Sekaligus nanti menunjuk untuk orang ketiga, Bu Yuli. Kelas 1 merupakan awal pada pendidikan dasar di SD. Iya, kata SD. Siapa yang ditunjuk sama Bu Yuli? Bu Yuli Di Riva. Oh, Bu Riva. Ya, silakan Bu Riva. Kata SD sebagai awal dari kalimat. SD Negeri Pogo adalah lembaga yang terlibat menurut saya di Pogo ini. Ini. Berarti kata ini. Siapa yang ditunjuk Bu Riva? Menurut Ya. Silakan Bu Riva. ini bukunya Bu. Kata ini.
Kata ini. Ini adalah ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Teti dan Bu Endah. Baiklah kata Endah. Mulai sini. Monggo, tunggu sini. Kata Endah. Endah itu salah satu guru pembina dari SD Popo yang luar biasa. Iya, kata biasa. Silakan siapa yang ditunjuk ke sini? Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad melanjutkan kalimat dengan kata biasa di awal. Biasa dalam kegiatan dan kesempatan melaksanakan sesuatu adalah salah satu yang digunakan dalam hal-hal yang baik. Silakan yang ditunjuk Pak Ahmad. Pak Marita, buat kalimat dan kata baik di awal. Kata awal baik ya. Baik Buruk diri kita itu adalah merupakan persepsi dari orang yang menilai kita. Jadi itu tidak usah menjadi objek sebagai dasar untuk kita melangkah ke depan, karena memang kita itu tidak bisa membuat orang itu, semua orang itu senang. Tetapi memang apa yang kita lakukan harus kita yakini bahwa itu hal yang positif untuk kemajuan sebuah lembaga, mungkin di mana tempat kita bekerja. Itu bekerja. Ya, kata terakhir bekerja ini kalimatnya Pak Prabowo sangat keluar. Ya, terakhir begini. Nanti Pak Prabowo masih ada. Bekerja atau itu Pak Prabowo? Bekerja. Iya, baiklah Putri. Bekerja dengan hati yang senang dan juga ikhlas, insya Allah akan mendatangkan keberkahan pada diri. Diri, ini terakhir Pak Prabowo. Iya, anak ini sama Pak Arbo. Semua diriku, berarti siapa? Diri maksud diri. Diri dengan kata diri. Diri itu sendiri. Dengan tanda berapa Kenapa disebut diri Bu? Diri itu sendiri. Aku sampai koneksi. diri mama. Diri mama mau punya diri. Diri kita adalah seorang pendidik yang mengajarkan anak didik kita tentang sopan dan santun. Iya.
santun dan sopan. Satu gitu. Salah satu orang. Satu dia satu. Kesantunan itu merupakan santunan yang Gak ada sih bilang kayak santun. Santun sekali. Santun merupakan Santun. Sikap santun. Santun adalah sikap yang baik bagi anak-anak dalam melaksanakan atau belajar di setiap saat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Waro sebagai penutup di ISDG yang kedua ini. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi manajer. Lanjut. Yang pertama, posisi penghukum. Biasanya mempunyai ciri-ciri ya seperti menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, bisa hukumannya dalam bentuk verbal atau fisik. Kalau bentuk verbal biasanya, kamu itu nakal sekali, kenapa kamu memecahkan botol minuman kamu? Jadi marah-marah, itu merupakan hukuman verbal. Kalau fisik seperti tadi, biasanya ketika ada siswa yang bersalah kemudian disuruh untuk berlari mengelilingi halaman. Dampak dari posisi ini adalah murid menjadi pendendam. Betul. Ketika kita menghukum anak, kita baru tak bos. Ada bisa jadi ketika anak sudah kelas 6 itu kan sudah besar ya, mereka sudah kuat. Kalau memang hanya untuk menggembos ban sepeda motornya bapak ibu guru sudah bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diganggu. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Seperti ini contohnya. Nah, kenapa kamu memecahkan? Kamu tidak kasihan sama bu guru. Bu guru harus membersihkan pecahan-pecahan botol yang kamu pecahkan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu oh iya ya, kemudian berpikir, anak-anak pasti berpikir oh iya ya, ketika saya melakukan, akhirnya kan minder anak-anak. Seharusnya saya tidak berbuat seperti itu. Akhirnya itu bisa terbawa dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan adalah pada murid dan membuat guru menderita seperti tadi ya. Dampak dari posisi ini membuat murid merasa bersalah, merupakan identitas gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, posisi teman. Suara guru biasanya akan ramah, kemudian cenderung bersembah gurau untuk menghangatkan suasana. Biasanya ketika
siswanya melakukan kesalahan, dia akan ada sedikit gurauan dalam hal menangani siswa yang melakukan kesalahan. Dan dari dampak posisi ini adalah murid akan bergantung pada satu orang, ada menimbulkan faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau selalu perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Coba dari posisi ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri ketika seorang guru ada pada posisi pemantau. Yang kelima ada posisi manajer, yaitu suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, dampak dari posisi ini adalah murid bisa lebih mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Lanjut. Nah, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi nanti saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira termasuk posisi kontrol yang mana? Apakah yang pertama yaitu hukuman, atau yang kedua membuat rasa bersalah? Kira-kira ada di posisi yang mana ini, Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi mana ini? Pemantau atau membuat rasa bersalah, atau hukuman, atau teman, atau manajer? Membuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Mengontrol. Posisi kontrol yang mana? Apakah teman atau pemantau? Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Kira-kira teman, manajer, atau pemantau? Teman. Terus yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Lanjut. Apakah ada jawabannya? Nah, di sini ada kuncinya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, ya, membuat rasa bersalah. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ternyata menghukum itu. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Oh, itu teman. Apakah kamu mau dapat stiker? Oh, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Dari kalimat-kalimat tersebut dapat kita bedakan ya, bagaimana kalimat yang disampaikan melalui posisi 5 posisi kontrol. Dan yang paling baik adalah posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Manajer. Jadi kita bisa mengelola anak dengan baik ketika pada posisi manajer. Kita tidak menyalahkan, namun juga tidak begitu membenarkan ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Kita berikan motivasi positif, kita arahkan anak untuk berusaha menyelesaikan masalah yang telah mereka buat, dalam artian bertanggung jawab. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Di mana letak perbedaannya? Monggo. Mau Fitri? Mikrofonnya?
Baik, saya akan coba menjawab ya, perbedaan peraturan dan juga keyakinan kelas. Nanti apabila jawaban saya mungkin ada kekurangan dan sebagainya mohon dilengkapi ya Bu dari. Peraturan itu sifatnya mengikat dan lebih cenderung membuat anak itu merasa tidak nyaman karena terikat sekali. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan juga siswa, maka siswa akan lebih menjalankannya lebih senang dan juga lebih nyaman, lebih baik karena itu sudah menjadi kesepakatan dari guru dan juga siswa. Dan dalam menyusun keyakinan kelas pun ada beberapa tahapannya yang mana siswa diajak untuk berdiskusi membuat keyakinan kelas dan itu dipahamkan kepada siswa guna untuk kepentingan kelas dan juga sekolah. Jadi menurut saya keyakinan kelas lebih fleksibel dan lebih membuat mahasiswa daripada keyakinan. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Fitri. Memang betul sekali ya, untuk peraturan itu sifatnya mengikat, akan tapi keyakinan lebih karena memang dibuat bersama-sama dengan anak sehingga anak lebih nyaman dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Lanjut, Bella. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa Bapak Ibu ketika kita menggunakan helm mengendarai kendaraan harus menggunakan helm? Agar apa? Kira-kira? Lebih aman. Apakah agar tidak dibilang? Agar lebih aman. Agar lebih aman. Tentunya lebih aman dalam untuk diri kita sendiri. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mencurah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Urutan langkah-langkah utama menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya yaitu yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, yaitu kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Dalam artian begini Bapak Ibu, ketika peraturan itu biasanya ya, peraturan dilarang menggunakan sepatu berwarna merah misalnya ketika hari Senin. Nah itu kan dilarang, itu merupakan kalimat negatif. Ya, bisa diganti dengan kalimat yang lebih positif. Menggunakan sepatu berwarna hitam ketika melakukan upacara. Jadi tidak ada kata atau kalimat-kalimat yang berbentuk negatif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan.
Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi demikian tadi untuk langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Kemudian di sini ada beberapa kalimat, ada peraturan. Kemudian nanti kita ubah ke keyakinan kelas menjadi seperti apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini merupakan kalimat peraturan. Jadi ketika diubah menjadi keyakinan kelas, kita hilangkan kata negatif atau yang mengandung makna negatif. Kira-kira seperti apa perubahan kalimatnya? Mengembalikan buku ke tempatnya setelah selesai digunakan, mungkin contohnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini ada mengandung unsur negatif ya, dilarang. Kemudian ketika diubah menjadi keyakinan kelas, kita ubah menjadi dalam bentuk positif. Kira-kira dapat berubah seperti apa kalimatnya? Dilarang mengganggu orang lain. Mari kita menjaga ketenangan. Ya, bisa. Mari kita menjaga ketenangan kelas misalnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Misalnya, jagalah keramahan begitu. Dilarang menggunakan narkoba. Cyber drugs. Yang kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budayakan diri. Gunakan masker. Sayangi diri dengan memakai masker. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalanlah dengan tertib di koridor. Silakan Lina, kita buka jawabannya. Ya, itu merupakan sebuah apa ya? Intinya berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Jadi ketika selalu kembalikan buku tempatnya, itu berhubungan dengan tanggung jawab. Itu nanti dalam keyakinan kelas kita kan harus mencantumkan atau mengandung nilai-nilai dari kebijakan universal. Kalau ternyata selalu kembalikan buku tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, melakukan hubungan kesehatan, menghormati orang lain. Iya, ternyata sekian jawabannya. Lanjut Bu Ida. Kemudian segitiga restitusi. Ya, materi akan dilanjutkan oleh Bu Indah Kusmahani. Baik Bapak Ibu, sebelum kita langsungkan ke segitiga restitusi, berikut saya akan memutarkan video hasil pembuatan keyakinan kelas saya dengan anak-anak kelas 1. Untuk menjadi
Selanjutnya materi tentang segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung ya di awal bahwa dalam pemecahan masalah ada beberapa langkah, ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan konsekuensi, dan ada yang memberikan menggunakan langkah restitusi. Nah, ini bab terakhir Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Jadi itu yang diharapkan dengan adanya proses restitusi dalam pemecahan masalah. Lanjut. Nih, langkah-langkah melakukan restitusi atau disebut juga dengan segitiga restitusi. Yang pertama, ini Bapak Ibu yang sebelah kanan ya, dan sebelah kiri, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dulu ke bawah, baru menanyakan keyakinan. Terus prosesnya segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan salah. Atau juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Lalu untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah belum melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah? Sudah pernah belum? Sudah. Bagaimana hasilnya Pak? Ya, ada kalanya berhasil, ada kalanya proses. Berarti tergantung anaknya gitu. Ya, Kira-kira Pak Hasan itu bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya? Itu apa mungkin hanya khusus untuk Pak Ahmad ya? Bisa ya?
sudah satu berbeda. Enggak, banyak orang. Lanjut. Sisi 1, menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi sudah dibahas ada identitas gagal dan identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi bagaimana? Jangan dikritik tapi diberikan motivasi. Ya. Lanjut. Sisi yang kedua, belum. Ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Ini contoh-contoh kalimat positif nih. Kalimat positif yang bisa diajukan dalam menstabilkan tindakan tindakan. Lanjut. Sisi 2 yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita berupaya memenuhi salah satunya. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh anak yang bermasalah ini? Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi suaranya dibuat seramah mungkin, ya. Lanjut. Ajukan pertanyaan. Ini contoh pertanyaan yang bisa kita pakai, kita bisa ucapkan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja bertindak lebih gagah dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Apa yang penting bagimu? Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ya. Lanjut. Sisi 3, menanyakan keyakinan. Gary Cantrell menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Atau kita juga bisa mengajukan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, berikut juga ada video hasil kami melakukan restitusi. Yang pertama, restitusi yang dilakukan oleh Ibu Teti di kelas 4.
untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menjaga dan menyenangkan, serta memerdekakan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dan pencapaian profil belajar Pancasila. Lanjut. Bapak Ibu Guru, buatlah keyakinan kelas pada kelas masing-masing dan nanti secara berkelanjutan mari kita melakukan evaluasi dan refleksi penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, ini ternyata sudah materinya sudah terakhir ya. Terima kasih. Ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, itu salah satu tujuan kami. Tujuan kami mengikuti guru penggerak itu awalnya ya tergerak itu untuk mengikuti, dan saat ini kami sedang bergerak. Ya, dan nanti insya Allah kami akan menggerakkan Bapak Ibu. Kata ya? Iya. Iya. Sebelum ditutup, saya ada sedikit contekan pantun Bapak Ibu. Ya. Nanti jawabnya gimana? Jawabnya ya. Dapat ajian yang bisa. Ya. Kepres. Ini pantun dari saya. Ke Sungai Elo membawa pelangi. Tidak lupa membawa sambal untuk pendampingnya. Demikian praktik baik dari kami. Semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan manfaatnya. Amin. Ya, umur dari kegiatan hari ini kami mohon berkenan Bapak Pramito untuk memberikan sedikit penguatan kepada kami. Terima kasih Bu Indah dan Bu Devi telah melakukan kegiatan aksi nyata terkait dengan budaya positif guru penggerak yang panjenengan berdua merupakan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pacitan ini. Dari materi yang sudah dikupas tuntas oleh Bu Indah dan Bu Devi sebenarnya luar biasa banyak, dan memang itu isinya baik semua. Namun kita memang harus membuat skala prioritas mana-mana yang harus segera kita aplikasikan dalam lembaga. Kita bilang mungkin secepat mungkin bisa segera diterapkan, atau mungkin perlu waktu, atau mungkin perlu waktu yang agak lama. Nah, kalau dari tema yaitu tentang budaya positif, ini berangkat dari pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana cara kita menuntun kodrat anak, kodrat anak untuk memperkuat kodrat anak agar anak itu bisa menjadi manusia atau masyarakat. Karena memang pendidikan itu bukan kita akan mengubah anak, tapi menuntun anak. Jadi setiap anak, setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk mampu memetakan karakter, kemampuan, potensi anak itu di mana, ya kemudian kita bisa mengelola atau memanage anak itu menjadi lebih baik sesuai dengan kodrat dan minat anak tersebut. Kemudian yang berikutnya, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya budaya positif itu kalau tidak salah kurang lebih ada 29 hal-hal positif atau budaya positif yang bisa diterapkan di lembaga atau dimanapun kita berada. Salah satunya mungkin ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya, terkait dengan ini tadi tentang sopan santun tadi ya, sopan santun. Contohnya apa sopan santun itu? Selalu meminta izin apabila ingin melakukan sesuatu. Misal di dalam kelas ini, contoh di dalam kelas, apabila anak ingin keluar ke belakang harus minta izin kepada guru. Itu adalah merupakan budaya positif yang harus diterapkan di sebuah lembaga. Kemudian budaya antri, tidak nyerobot, itu adalah juga budaya positif. Kemudian kerja bakti dalam hal ini mungkin kalau ikut kelas adalah piket
tingkat siswa itu merupakan budaya positif yang harus senantiasa kita tanamkan pada anak. Kemudian tepat waktu tiba di sekolah atau tiba di kelas, kemudian tepat waktu dalam masuk kelas, ini adalah budaya positif yang juga harus kita tanamkan. Jujur itu pasti, kemudian mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, dan juga toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lain, karena memang interaksi ini adalah tujuannya ke sana. Apabila di rumah kita hanya interaksinya hanya dengan orang tua, tetapi di sekolah interaksi dengan teman, maka anak bisa memanage emosi agar anak bisa bertoleransi dengan yang lain, bertanggung jawab seperti yang tadi. Sudah melakukan sesuatu juga harus bertanggung jawab. Ada konsekuensi tadi, menumpahkan air harus membersihkannya dan lain sebagainya. Kemudian membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ini juga budaya positif yang memang harus senantiasa kita tanamkan pada anak. Dan mungkin yang terakhir adalah religius. Religius memang ini hukumnya wajib. Apa upaya-upaya kita untuk membuat budaya positif di sekolah? Ini sudah kita lakukan. Pembiasaan itu juga budaya positif. Karena pembiasaan itu akhirnya akan menjadi karakter yang baik. Maka hal-hal mungkin khususnya yang 10 saya garis bawahi tadi, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu guru, terutama panjenengan berdua, Bu Evi dan Bu Indah selaku guru penggerak, untuk bisa diaplikasikan dalam kelas, dalam lembaga, dan sehingga nanti ke depan lembaga kita akan menjadi lebih baik. Saya kira itu umpan balik dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Pranto atas pemberiannya, penguatan dan motivasi yang luar biasa, dan ini merupakan prakarsa yang harus kita laksanakan bersama nih Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan sekolah yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dalam visi sekolah kita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dapat kami tutup ya, dapat kami sudahi kegiatan berbagi praktik baik pada kesempatan siang hari ini. Kami berdua mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.